Kita lanjut ke makhraj yang keempat, yakni makhraj sisi atau tepi lidah. Ya, kita baca dari situ nanti keluar dhad ya. Makhrajnya bagaimana? Makhrajnya adalah dua atau salah satu sisi lidah hingga ujungnya, ya, bersama dengan seluruh deretan gigi atas dari geraham yang sejajar. Ya, kita lihat supaya lebih jelas. Ya, langsung begini saja. Kita lihat. Jadi makhraj dari huruf dhad ini adalah mulai dari pangkal lidah, ini area pangkal lidah itu sampai ke depan ya, tapi sebelah sisinya saja, sisi sampai sisi ujungnya ini. Itu adalah makhraj dari huruf dhad. Ya, kalau kita gambar maka mirip dengan ini. Jadi ini adalah gambaran tepi lidah yang ditempelkan mulai dari geraham ya, kemudian ditempel sampai ke sini. Ya, ini lidahnya. Ya, kemudian ini ketika gambaran ketika sisi lidah itu nempel atau menyentuh ke area gigi begitu, bagian dalam tentunya. Ya. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah bahwa ada dua area. Yang pertama hijau, kedua kuning. Yang kuning ini adalah lokasi atau daerah area yang sisi lidahnya harus dilekat dan ditekan begitu ketika mengucap huruf dhad. Sedangkan untuk yang area kuning ini hanya sekedar ditempelkan saja, tidak boleh ditekan. Nah, yang jadi kesalahan seringnya adalah orang-orang yaitu menekannya itu justru malah di sisi bagian depan ini. Akhirnya di situ nanti malah justru keluar huruf dal yang ditebalkan begitu atau ditafkhim. Jadi do begitu. Sedangkan dalam bahasa Arab itu tidak ada sama sekali huruf dal itu ditebalkan alias ada gemanya ya, tidak bisa ditafkhim. Itu huruf dhad. Tetapi ada catatan di sini beberapa ya sebelum masuk ke matannya. Yang pertama, ini huruf adalah huruf yang cukup unik. Kenapa unik? Sebab huruf ini adalah satu-satunya huruf begitu yang ada hanya di bahasa Arab, di huruf-huruf Arab. Di huruf-huruf bahasa yang lain sama sekali tidak ada dari dulu sampai saat ini begitu. Ya. Kemudian keunikan yang kedua itu adalah bahwa ini adalah termasuk makhraj ya, bahkan satu-satunya makhraj yang makhrajnya itu bisa berjalan. Ya, jalan maju dalam pengucapannya. Jadi ini aslinya mengucapnya adalah awalnya berada di sebelum ini ya. Kita tunjuk di sini. Ujung lidahnya ada di sini. Ya, tetapi kemudian ketika mengucap itu ternyata ini bisa kedorong karena memang dorongannya kuat sekali dari dalam, dorongan udara. Akhirnya menjadi kemudian ujung lidahnya itu akhirnya menyentuh kepada area gusi. Ya, area gusi yang menyambungkan antara langit-langit ya keras dengan gigi ya. Ya, gusi begitu. Itu makanya nanti di sini ada untuk huruf dhad itu ada istilah sifat apa? Sifat istithalah. Detailnya insyaallah di sifatul huruf begitu. Itu kurang lebih untuk huruf dhad ya dari segi makhraj. Selanjutnya kita lihat dari segi matannya ya. Baris kedua dari bait ke-13 lanjut ke bait ke pertama ya, ke-1 dari bait ke-14. Kita baca waddadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aisara aw yumnaha. Di sini perlu kita tekankan bacanya adalah ladrasa.
ya, idwaliya ladrosa, begitu. Itu sesuai dengan riwayat yang kami terima, begitu. Itu wadadu, dan huruf dhad min hafatihi idwaliya, dia keluar dari hafatihi. Hafa ini juga tulisannya jangan sampai ada tasydidnya, ya, jadi ini mukhaffafah, ya, itu jadi tidak musyaddad, begitu, mukhaffaf, ya. Jadi hafatihi, jangan hafatihi, begitu. Hafah itu artinya apa? Hafah itu adalah sisi. Haknya di sini dhamir yang kembalinya kepada lisan, ya, sehingga min hafatihi. Jadi dhad ini keluarnya dari sisi lidah. Idwaliya ladrosa, yang sejajar, yakni lebih tepat menurut kami diartikan dengan sejajar, begitu, ya, atau mendekati, ya. Idwaliya ladrosa, yang apa? Yang kemudian hafah atau sisi lidah itu sejajar dengan ladrosa. Al-aldros, apa itu al-aldros? Itu adalah bentuk jamak dari aldirs, yang artinya adalah geraham. Pengucapannya, ya, atau makhrajnya itu adalah dari kedua sisi lidah, ya, au min aisara au yumnaha, atau dari sebelah sisi yang kiri atau yang sebelah kanannya saja. Jadi pilihan membacanya untuk makhrajnya itu ada 3. Yang pertama dan paling utama, yang paling fasih itu adalah dari kedua sisinya, dari sini sampai sini, begitu. Kemudian pilihan yang kedua adalah dari sebelah kiri, aisara, ya, ditempel ke geraham yang sejajar dan seterusnya tadi sesuai penjelasan, au yumnaha, atau sebelah kanan, sisi sebelah kanan. Tapi kalau kata para ulama, yang paling mudah dan paling terkenal, ya, masyhur dipraktekkan itu adalah yang sebelah kiri. Hanya saja perlu kami sampaikan dan tekankan bahwa ketika kita mengucap huruf dhad dengan kedua sisi lidah ini, ya, ditempelkan ke geraham dan seterusnya, dari gigi geraham sampai seterusnya, itu sesuai dengan kriteria tadi, maka itu adalah yang paling fasih, begitu. Terakhir sebelum ke makhraj selanjutnya, ini ada penekanan satu lagi, yakni terkait dengan kata waliya. Ya, waliya ini alifnya ini adalah, kalau kata ulama bahasa, adalah lil itlaq, ya. Jadi bukan untuk litathniyah, bukan untuk terkait dengan dua orang, tidak, tetapi ini untuk lil itlaq. Maksudnya apa? Itlaqus saut, ya. Jadi ini aslinya waliya, ya, supaya nanti juga bisa menyesuaikan dengan sajak yang sebelumnya atau baris yang sebelumnya, begitu. Itu untuk huruf dhad, ya, kurang lebih.